Halo guys, selamat malam. Malam ini aku akan review batu yang kemarin sempat aku review sebelumnya ya, Bacan 400 gram, dimana akhirnya aku belah dan aku bikin menjadi 9 batu dengan beberapa ukuran. Oke, semoga bisa untuk referensi para pecinta batu atau akik mania. Memang kita tahu batu bacan itu bisa jadi idola ya, karena kita beli, ngerawat, kemudian pada saat berubah dia harganya akan naik. Nah, maka daripada itu, seperti yang review sebelumnya sudah saya sampaikan, pinter-pinterlah kita memilih bahan. Oke, kita langsung aja ya melihat hasil dari batu yang aku bikin ini. Untuk pertama, di sini ukurannya ukuran kantoran ya, atau agak kecil karena dari besar dan ada yang kecil. Nah, untuk batu ini sendiri sebagian ada batang coklatnya, masih ada sedikit kapur ya di samping, tapi nggak apa-apa lah, ini kita pakai juga nanti akan lama-lama sendiri. Untuk senternya sendiri sudah plong ini guys, udah oke, berbodi kristal ya. Untuk ikatan aku hanya pakai titanium ya ini ya, karena ya menurut aku standar lah, kurang ini. Kemudian yang kedua, masih terdapat batang coklat juga dan terdapat totol ciri khas Bacan Doko ya. Ini size nya hampir sama lah seperti yang pertama. Ikatan aku pakai titanium juga. Untuk sentranya sudah plong juga ini guys, jadi udah cukup bagus. Tinggal menunggu proses. Untuk serat sendiri, awal bikin kemarin masih agak kasar ya, mungkin karena stres habis dipoles, tapi setelah beberapa hari kemudian dia menjadi halus sendiri. Oke, untuk yang ketiga, nah ini aku ambil dari bagian tengah ya, atau daging ya. Meskipun masih ada beberapa kapur di sini, tapi ini seratnya benar-benar halus karena posisi ambilnya dari daging yang dalam. Untuk senternya sendiri bisa dilihat sangat plong sekali dan halus ya seratnya ya, sehingga diharapkan cepat berubah dengan hanya pemakaian. Oh ya, ini ikatan aku pakai ring perak ya. Oke, karena perak kan lebih empuk daripada titanium, jadi pada saat nanti sudah berubah dan menjadi bagus, itu dipindah-pindah ke ring yang lain akan lebih mudah. Oke, kemudian ini sama, cuman ini agak mumbul sedikit. Ini aku ikat pakai ring perak juga. Dia batang coklatnya ada di bawah di pinggiran, sedangkan di tengahnya biru. Untuk senternya sendiri sudah tembus juga, dan mayoritas cenderung warna hijau ya, dan ciri khas Bacan Doko total hitamnya tetap ada. Oke, kemudian yang agak besar sedikit lagi, ini aku dapat seratnya halus, jadi ini aku ikat pakai titanium juga. Nah, untuk seratnya sendiri ini paling halus daripada batu-batu yang lain lagi. Nah, untuk sentranya sudah tembus juga ini guys, ternyata tidak sia-sia ya aku belah batu kemarin. Nah, kemudian ini ada lagi ukuran yang agak besar. Di sini masih ada batang coklat juga di pinggir-pinggir, dan seratnya
sama ya, bersama sama yang lain karena satu bahan. Untuk sentra sendiri sudah plong ini guys, sudah tembus. Iketan masih sama, aku pasang di titanium aja ini karena simet untuk mencari bentuk yang ideal dari polesannya. Oke, kemudian kita ke yang agak besar ya. Di sini aku dapat bahan yang serat halus. Bisa dilihat di sini seratnya udah halus dan sebagian badan sudah agak berubah ke hijau-hijauan ya. Sementara yang totalnya bukan hitam tapi coklat ini di sini. Untuk senternya sendiri ya lumayan plong ini dan berserat halus. Bisa kita lihat di sini satu bodi sudah plong semua. Nah, untuk ini aku ikat pakai perak ya ini guys. Karena seperti di awal tadi, perak bahan lebih lunak, jadi kalau pengen ganti-ganti ikatan tidak merusak batu. Untuk dimensinya sendiri mungkin ini 2 cm kali 1,5 ya, tinggi 1,5 juga, termasuk agak besar ya ini guys. Oke, kemudian selanjutnya ini ada ciri khasnya bacaan doko banget, ada totol hitam untuk serat. Di sebelah pinggir ini serat halus, di sini masih agak kasar ya. Dicoba aku pakai, tunggu sampai beberapa bulan, mudah-mudahan dia akan berubah. Untuk senteranya sendiri sudah tembus juga, jadi karena dari satu bahan ya, di samping sudah body glass, tidak ada kapur yang begitu berarti. Nah, untuk yang terakhir ini yang paling besar ya, ini masih tetap sama, ada ciri khas bacaan dokonya, totol hitam di sini. Ikatan menggunakan titanium. Untuk senteranya sendiri sama, udah plong ya, karena memang dari satu bahan. Nah, bisa disaksikan sentranya ini. Jadi kesimpulan saya membuat batu-batu ini, pertama di awal pemilihan bahan itu memang harus jeli ya, makanya kebetulan yang saya bikin ini semua tidak ada Yakult atau penyakit-penyakit batu yang ya mungkin nggak bisa hilang pada saat kita sudah bikin, sehingga kita bisa kecewa pada saat bikinnya. Nah, untuk batu-batu ini sendiri dengan modal kemarin saya mengambil bahan, kemudian memolesnya sehingga sudah menjadi bahan seperti ini. Untuk harga di pasaran sebenarnya tergantung dari selera orang ya, tapi standar untuk yang ukuran besar-besar itu bisa saya pastikan antara 1,5 juta sampai 2 juta ya untuk harga yang besar itu. Jadi 3 itu misalkan kita pukul rata 3 batu 5 juta, yang kecil-kecil kasihlah 500-an, udah 3 juta. Jadi ini sudah menghasilkan uang 8 juta. Sementara modal dan modal bahan dan untuk geskan sendiri ya hampir mendekati itu. Intinya masih ada sedikit keuntungan pada saat kita mau berusaha. Memang hasil itu tidak mengkhianati usaha ya, tapi dengan syarat kita memang harus tahu apa yang kita kerjakan dengan profesional dan detail dan teliti. Oke guys, cukup segitu dulu laporan atau review saya dari kemarin belah batu dan sampai jadi cincin seperti ini. Dan bisa bermanfaat, menambah wawasan. Dan apabila ada saran atau komen silahkan tulis di bawah. Jangan lupa subscribe dan like ya guys. Oke, begitu aja, terima kasih.